Ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua kedatangan knalpot baru. Biasa ini dari FJB Facebook ya. Gua dapat barang murah lagi. Nah, ini pengen gua coba unboxing buat barangnya. Jadi langsung ke video unboxingnya aja. Ini dia guys, buat knalpotnya seperti yang gue bilang kemarin. Di sini gue cari knalpot karbon lagi, tapi yang tipenya long ya. Di sini ada Proliner, tipenya ini TR1 yang generasi pertama kayaknya. Dan ini gue dapat harga murah banget di Facebook. Orangnya sih di Bandung. Jadi ini gua transaksinya lewat Shopee. Di sini tuh yang gua dapet ada DB Killer. Ini baut DB Killernya ya, sama triple clamp sama pernya. Ini gue juga dapet. Ini ori Prolinernya juga. Dan ini knalpotnya. Dan kondisinya ini mulus banget. Paling cuman minus ya di klem-kleman, bekas klem-kleman inilah. Ini bekas triple clamp gantungan di knalpot. Dan ini bener-bener gak ada dent cuy, gak ada bopak atau bopeng, gak ada bekas baret atau apa. Ini gue dapat harga di kemarin berapa ya, sekitar 350 apa ya, 350.000 ya, itu sama ongkir 400 ribuan lah, 400 ribuan buat dapat knalpot karbon. Ini karbon asli ya, Kevlar, di harga 400.000 yang long lagi. Biasanya kan yang harga segitu mungkin kita bisa dapat yang short. Ini gue dapat yang long, merek Proliner, dan ini harga murah banget kayak gitu. Seperti yang gue bilang kemarin guys, Facebook itu apa ya, sebenarnya banyak banget harta karun tersembunyi di situ sih kalau misalnya kalian pinter-pinter cari. Nah, ini contohnya dapat knalpot like new, harga murah kayak gitu. Nah, jadi ini mau gue langsung pasang aja ke motor gue. Bisa kalian cek di video setelah ini ya. Ini mau gue pasang dulu sambil gue rapihin dulu nih barang bekas unboxingnya. Yuk langsung ke pemasangannya. Ya, ini udah kepasang guys buat knalpotnya. Coba kita lihat buat fitmentnya. Tuh, dia kayak lebih slim ya ketimbang sama yang ini. Tuh, kalau yang ini kan dia agak manjang ke belakang. Kalau kita pakai Proliner tuh dia tipenya panjang juga, cuma nggak sepanjang yang unknown kayak gitu. Dan ini fitmentnya menurut gue pas, karena nggak ngelebihin spakbor belakang. Kalau yang lama kan agak sedikit mentok spakbor belakang ya, dan gue suka fitment yang kayak gini. Dan ini udah kepasang. Oh, pernya belum ya. Ini gue pasang pernya dulu deh. Sedikit tips guys ya, ini buat gampang masang per knalpot. Buat kalian yang susah pakai tang, ini bisa kalian akalin pakai tali sepatu gini nih. Ini pakai tangan satu aja bisa guys. Sorry. Ininya jadi dikaitin sini. Udah tinggal tarik aja.
Udah. Oh, ini agak kendor sih pernya gitu. Pakai yang ini bisa nggak? Pakai yang ini aja. Sorry. Nah, ini kalau buat nyabutnya juga sama sih, lebih gampang pakai tali sepatu gini nih. Kita pakai yang lama aja buat pernya. Udah oke. Oh, ini gampang ternyata nih, nggak perlu pakai tali sepatu, bisa. Soalnya ya ini kan sesuai ya sama sama headernya, jadi harusnya lebih gampang sih buat dipasang. Nah, kalau kayak gini nih, ini pakai tali sepatu aja guys. Ini life hack buat kalian. Anjir, panas banget ya, gue keringetan nih. Nah, ini tarik ke belakang sampai nyangkut. Dah, tinggal atur juga. Udah jadi gitu guys, lebih gampang pakai tali sepatu. Yuk kita coba denger suaranya. Gitu guys, buat suaranya nggak beda jauh sih sebenarnya sama knalpot sebelumnya. Jadi mungkin bakal gua jelasin di video pas riding aja ya, sekalian kita bahas gimana performanya di jalan. Yuk kita langsung riding. Halo guys, balik lagi di channel gua. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nih di sini gua mau review gimana sih performa knalpot baru gua ini. Bedanya apa sama knalpot unknown yang sebelumnya? Maksud gua series unknown yang Falcon V1 ya, yang punya gue tuh. Nah, ini gue mau coba sebutin perbedaannya apa aja, sama sekalian review lah knalpotnya ini gimana gitu performanya. Ya, jadi mungkin langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya nih mohon maaf nih kalau misalnya agak gelap kameranya, karena ini gue baru pulang kerja ya, seperti biasalah. Sebenarnya tadi gue mau pulang kerja itu jam 5 pas jalan pulang gitu loh cuy, biar mataharinya itu masih ada. Cuma apalah daya, ada kerjaan mendadak, jadi pulangnya udah azan maghrib. Dan udah agak gelap juga gitu. Jadi ya gitu leh, mohon dimaklumin ya guys ya. Sebenarnya gue bingung sih ya mau review dari mana. Mungkin dari segi fitment aja ya. Kalau dari segi fitment, gue jujur lebih suka knalpot ini dibanding knalpot unknown. Kenapa? Buat panjang knalpotnya itu menurut gue pas. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Walaupun ini tipenya yang long ya. Mungkin fitment knalpot unknown itu di motor gua kurang pas itu karena gua pakai leheran yang ProLiner sih. Jadi mungkin fitmentnya itu agak kurang pas. Nah, makanya ini jadi salah satu alasan gua juga kenapa ambil ProLiner kayak gitu cuy. Sebenarnya dari beberapa kandidat tuh gua udah apa ya, udah ada list mau ngambil yang WRX GP, itu salah satunya. R9 juga ada yang modelnya tri-oval tuh, sama yang terakhir ya ini
Proliner yang long kayak gitu. Nah ini ketika gua mau ngambil ini knalpot itu agak delima cuy, karena apa ya, gue dihadapin kayak sebelumnya gue udah deal tuh sama, udah hampir deal sih, belum deal banget. Jadi udah deal sama orang buat ngambil knalpot Proliner tipenya sama, yang long, tapi yang tipenya stainless bukan yang karbon. Nah itu gue ambil harga dealnya waktu itu di angka 300.000 apa ya. Iya deh, di angka 300.000 itu kalau COD. Kalau misalnya gua all shop, dia minta 320 buat admin all shopnya. Nah singkat cerita, sebelum gua iyain tuh tawaran dari dia, gua coba scroll lagi di grup FJB gitulah ya. Ternyata ada yang jual knalpot Proliner tipe yang sama cuma karbon kayak gitu coy, dengan harga waktu itu berapa ya, dia jual 780 apa 800.000 gitu, tapi full system. Gua tanya dong iseng kayak, bang kalau silencernya doang berapa kayak gitu, karena gua lumayan tertarik tuh sama kondisi silencernya. Ya kalian bisa lihat di video yang gua unboxing kemarin lah, itu bener-bener mulus, nggak ada dent, sama kayak baru gitu, persis kayak baru. Minusnya tuh cuman ada di bekas klem-kleman knalpot. Nah itu kondisinya mulus banget menurut gua. Jadi ya oke lah, gua ambil buat knalpotnya kayak gitu. Dan bentar. Dan singkat cerita, si penjual ini tuh buka harga 500.000 cuy buat silencernya doang. Nah disitu gue nego-nego dong, dan sebenarnya 500.000 pun buat kondisi knalpot kayak gitu gue berani bayar sih. Cuma ya namanya jual beli kan, kita harus nego-nego. Kalau di Facebook itu gue cenderung yang sadis sih ketika negoin knalpot. Bukan cuma knalpot sih, negoin barang lah yang mau gue beli. Itu gue tawar lah 3,5 waktu itu. Ya seharga yang hampir sama kayak yang Proliner long gue, yang stainless yang udah deal sebelumnya. Cuma ketika gue nawar kayak gitu, untungnya si penjual nih nggak kesel lah. Jadi dia ngeluarin harga lagi yang menurut gue best price banget, dan akhirnya kita deal di harga 400.000. Itu udah sama ongkir, soalnya kan lewat all shop ya. Itu 400.000 itu udah sama ongkir, karena gue dapet gratis ongkir kayak gitu ya. Jadi gitulah kenapa gue bisa ambil knalpot ini. Dan yang gue rasain sekarang ini knalpot sebenarnya gue mulai dari mana ya? Mungkin dari suara dulu ya. Kalau dari suara, jujur knalpot ini tuh kalau di low RPM suaranya itu lebih ngebas daripada knalpot gue yang sebelumnya kayak gitu. Itu gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gaswolnya masih bagus ya, atau emang dia cocok sama leherannya karena satu merek kayak gitu. Jadi ini bisa gue bilang lebih silent ketimbang knalpot gue yang sebelumnya. Mungkin ada pengaruh di apa ya, di gaswool ya, karena kan knalpot yang sebelumnya itu gue rasa umurnya udah lama sih, jadi gaswoolnya mungkin udah harus diganti kayak gitu. Jadi suaranya agak sedikit cempreng sih menurut gue buat knalpot yang diameternya panjang kayak gitu. Jadi buat kalian yang nggak mau cari knalpot yang berisik, ini cocok banget ambil Proliner.
Tapi yang tipe long ya, jangan yang tipe short, karena yang tipe short itu berisik banget buat suaranya kayak gitu. Nah itu dari segi suara. Wow. Kita lanjut dari segi performa. Kalau dari performa, menurut gua nih knalpot agak sedikit ngempos ya di tarikan bawah. Nih tarikan bawah kayak gini, RPM low kayak gini tuh isinya kayak angin doang gitu loh cuy yang keluar, tapi nggak ada tenaganya. Ini gua nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya kalian bawa di high RPM itu tenaganya baru keluar tuh, maksudnya baru ngisi, baru padat ketika high RPM. Jadi ketika RPM-nya udah nyentuh angka 6.000 7.000 itu baru ada tuh tenaganya. Maksudnya nggak ngempos banget lah. Tapi ketika RPM-nya itu masih di bawah pelan kayak gini nih ya, macet-macetan di bawah 6.000 kayak gitu, itu tenaganya ngoyo banget sih menurut gua. Jadi buat tarikan bawahnya agak kurang kayak gitu. Nah, oh ya, sama yang selanjutnya itu mungkin ketika posisi idle ya, atau posisi diem gitu, atau ketika jalan kopling gua tarik kayak gini, itu motor ini tuh ketika gua pakai satu tipe yang sama dari leheran sampai ke knalpot, itu langsamnya itu bisa normal gitu loh, di bawah 2000 RPM dikit lah, harusnya kan normalnya segitu ya. Nah kalau misalnya kemarin itu ketika gue pakai yang knalpot gue yang sebelumnya, itu dia langsamnya itu di angka 2000 lebih dikit kayak gitu. Nah itu menurut gue cukup tinggi buat motor dalam keadaan diam kayak gitu ya. Soalnya ketika langsamnya yang tinggi kayak gitu, ketika kita masukin gigi, pasti motornya itu jengat cuy, maksudnya kayak ngehentak gitu, kayak kasar. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian juga. Mungkin kalau beli knalpot ya sebisa mungkin dari leheran sampai silencer itu punya merek yang sama gitu cuy, karena selain dari segi fitment yang pas juga, performa juga bisa lebih oke ketika di satu merek yang sama kayak gitu. Karena kan ya pasti mereka riset lah, apalagi sekelas merek Proliner gitu loh, yang salah satu apa ya, bisa dibilang merek knalpot yang cukup terkenal lah di Indonesia. Pasti mereka riset buat produk yang mereka bikin kayak gitu. Itu aja sih buat tips dari gua ketika kalian mau pilih knalpot kayak gitu. Apalagi ya, gua rasa itu aja sih ya review knalpot. Apalagi buat motor standar kan. Motor standar ya lari juga gini-gini aja kayak standarnya, cuma ya ada powernya dikit lah ketika kita pakai knalpot free flow kayak gitu, jadi lebih ngisi sedikit gitu. Ya kayak gitulah. Sebenarnya gue jujur lebih ngincer fitment sih, soalnya kan fitmentnya lebih oke nih kalau pakai yang ini menurut gue, kayak nggak terlalu panjang gitu. Terus juga karena leherannya satu merek, jadinya dia pas buat fitmentnya, nggak kepanjangan nggak kependekan kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya tujuan gue ganti knalpot kayak gini. Dan buat salah satu knalpot karbon Proliner yang tipe long ini menurut gue termasuk yang murah ya, maksudnya yang bersahabat lah di kantong gitu, jadi nggak terlalu mengecewakan gitu. Soalnya kan kalau misalnya kalian lihat knalpot karbon merek lain, biasanya 1 juta itu ya 900 sampai 1 jutaan lah buat harganya. Nah itu kalian baru dapat knalpot doang. Kalau misalnya kalian beli Proliner itu
setahu gua 1 jutaan itu kalian udah bisa dapat headernya juga kayak gitu, dengan kualitas knalpot yang nggak kalah oke dari merek yang lainnya kayak gitu cuy. Dan ProLiner ini juga produk lokal gitu, jadi mungkin ya nggak ada salahnya lah kalian fokus buat dukung produk lokal kayak gitu. Ya mungkin sekian aja sih buat video review singkat kali ini. Kalau misalnya ada kurang-kurang ya gue mohon maaf ya, bisa kalian tambahin aja di kolom komentar. Mungkin dari kalian juga ada yang pernah ngerasain nih pakai knalpot ini tuh gimana rasanya kayak gitu. Kita diskusi bareng aja di kolom komentar gitu cuy, kalau misalnya ada kurang-kurang kata dari gue. Mungkin sekian aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, buat video selanjutnya mungkin gue bakal review hasil restorasi motor Vario gue ya. Jadi kalian stay tune aja di channel ini. Mungkin itu aja sih yang mau gue sampein. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat tahu update selanjutnya. Dan sampai jumpa di channel dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.